Hai, gue Anissa Hairianti dan kalian lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Karena dipaksa memang gak baik. Jangan dipaksa. Podcast. Selamat malam, Anissa Herianti. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak Oden gimana? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gue bentar lagi sidang loh. Oh iya, Ya. sidang Gue sarjana ya? sarjana gue kebetulan kan double degree di Bandung. Wow, it's cool. I'm so proud of you. It's cool, but it's spend more money. Gue tuh, Gak apa-apa kan demi pendidikan yang lebih baik. Gue waktu pertama kali mutusin buat buat nerusin S1 tuh kayak nggak kebayang aja, maksudnya kayak yang oke deh kita S1 gitu kan. Cuman ternyata wow, uangnya besar ya. Iya dong, pasti mah. Tapi gimana S1 dari D3 sama S1 perbedaan itu apa? Dari kuliah? Perbedaannya bedanya apa ya? Mungkin karena kan gue kelas karyawan ya. Jadi ya enggak, ya maksudnya pulang kerja, kuliah, balik capek balik, malamnya nugas. Cuman rasanya nggak berasa sih. Nggak berasa tiba-tiba udah mau lulus aja gitu. Padahal kan kayak udah 25 tahun gitu kan. Oh, udah ini ya, udah middle age. Middle age itu kayak ini tau, zaman perang tau gak lo? Bapak tua banget ya. Udah 25 tahun. Iya. Kalau lo kan ini kan November kan. Iya, masih lama lah, masih setahun lagi. Gimana, sorry? Maaf, masih di 2020 soalnya pikirannya. Wow. Kita melompati 2019 ke 2021 tuh kayak yang sekejap aja kita. Iya nggak sih? Iya benar-benar. Kayak sekarang tuh malah takut gitu loh kalau misalkan nanti ya udah berkantor. Terus takut lupa bersosialisasi langsung dengan orang gitu loh. Karena biasanya kan by online gitu selama kerja. Dulu waktu kerja. Cie. Ini gue menarik banget nih, dan gue pengen tahu. Gue mau menguji pengetahuan diri gue akan lo. Oke. Kayak gue tuh tahu lu nggak sih gitu? Coba, tahu nggak? Tahu. Lumayan. Sebelum kita berjelajah jauh di dunianya Anissa Hairianti kan. Oke. Nggak dunianya Raiden ya? Dunianya Raiden udah terekspos selama 40 episode, jadi kalian semua yang mau tahu hidup gue. Tapi bisa lah pokoknya sambil jalan. Kan cerita semuanya pada belum kenal nih kan. Mungkin kayak pasti banyak orang yang belum kenal sama lo gitu. Cuman kalau lo bisa menjabarkan diri lo ke dalam ke dalam sifat, maksudnya lo menggambarkan diri lo tuh kayak gimana sih orangnya? Gue tuh orangnya let it flow. Apaan sih, gak jelas. Nothing tulus aja gitu dengan kehidupan. Meskipun ada target-target, but ya udah gitu. Kalau gagal, ya nggak apa-apa. Wow. If it's not happy, apa sih? Jika itu yang terakhir itu bukan kebahagiaan, kan bukan akhir dari segalanya gitu. Gue selalu percaya kalau hidup itu pasti akan happy ending di akhir. Wow. Ya kebetulan happy ending di akhir. Kebetulan di sebelah lo ada air putih, silakan diminum. Oh iya, kebetulan ada di sini adanya kopi doang lagi, udah nggak apa-apa ya. Woi, keren. Anaknya kopi banget ya. Parah. Kopi. Tapi gue apa? Tapi kita kan kenal kan dari SMP ya. Iya, udah berapa tahun tuh berarti ya? Udah lama lah ya pokoknya. Gue jadi garuk-garuk. Lama lah ya pokoknya. Kita tuh 2008 gak sih? Iya. Ya, benar. 2008. 13 tahun berarti. Gue pertama kali ngeliat lo itu kelas 7.
bukannya kelas 8 ya? Oh, Enggak, gue tuh udah tahu dari lu dari kelas 7. oke. Lo tahu nggak itu? Nggak tahu. Enggak tahu. Mungkin tahu ya karena kan dulu Bapak ketua kelas kan. Gue 76. Iya kan? Bukan ketua kelas ya? Oh, bukan yang itu dah. Lupa. Iya. Nah, gue pertama kali tahu lo tuh kelas 7 dan kita sekelas di kelas 8 ya. Iya. Hal yang bisa gue inget adalah lo tuh ekskul basket gak sih? Basket pas kibra. Wow. Mention semuanya. Basket pas kibra, udah sih itu doang. Sama OSIS jangan lupa. Sama OSIS, terus waktu kelas 7 pernah lomba Marawis. Bukan Marawis, Kasidah. Lomba Marawis juga gak apa-apa sih. Enggak kan, kalau Marawis buat cowok katanya, Kasidah. Wow, ini info yang baru nih buat gue deh. Iya, coba deh. Nggak tahu sih, katanya gitu dulu. Gue dulu juga kelas 7 sempat ikut lomba kok di 147. Lomba apa tuh, Kak? Lomba azan. Oh iya. Oh, bisa? Enggak. Gue waktu itu dikomentarin sama siapa ya? Sama Pak PPKN. Nggak tahu, sumpah udah lupa. Kayak udah nama-nama guru, nama-nama guru SMP, SMA, dosen tuh semua kecampur. Tapi kalau nama dosen sih masih fresh sih kayaknya sih. Iya sih, iya bener-bener. Enggak juga sih. Tapi itu gambaran yang gue tahu soal lu di SMP. Ya. Terus? Anda seneng ya dideskripsikan ya? Soalnya saya nggak bisa mendeskripsikan diri saya gitu dengan baik gitu. Tapi dulu gue kenal lu tuh apa ya? Gue jadi ngawang nih. Gue jadi mikir gitu, gue kayak berusaha menjelajah ke masa-masa yang lalu. Kita dulu terlibat dalam banyak hal ya. Kita kelas 8 sama-sama, kelas 9 kita bikin band. Kelas 8 kita bikin band. Kelas 8. Gila-gila tua banget aja tuh ngomongin. Kita kelas 8 sama kelas 9 ya? Kelas 8 gak sih kayaknya? Kita kelas 8 bikin band karena iya kan? Karena kalau itu kita membuat band bernama Youth Soul. Youth Soul. Yang logonya orang garis-garis doang gitu ya? Orang garis-garis doang, marah banget. Kita bikin band, terus kita tergabung ke dalam sebuah komunitas ya. Apa tuh komunitasnya? Lupa saya. Iya, kita tergabung dalam komunitas Jin. Oh iya, itu komunitas franchise. Oh, franchise juga. Itu nanti ke depannya akan mendominasi dunia. Iya, benar. Kalian watch out ya. Ingat banget tuh dulu kelas 8 pertama kali latihan di Plaza Cibubur Studio. Ingat gak? Iya. Gue tuh sampai SMP gue tahu banget selera musik lo. Oh iya. Tahu banget. Ya, tapi selera musik gue tuh kayak dulu waktu SMP kayak ini loh, kayak kok kayak gue sendiri yang dengerin gitu loh. Gue merasa terasingkan kadang-kadang. Coba apa yang lo dengerin pas SMP? Dulu pas gue SMP dengerin MCR ya dong. MCR, Avenged Sevenfold. Terus Avril mungkin banyak kali ya. Avril banyak. Iya. Terus yang jarang tuh apa? Ini lagu-lagu qasidah. Iya ya, lagu-lagu qasidah. Terus sama Muratal tuh gue seneng banget gitu. Sampai yang lain tuh kok nggak ada yang dengerin Muratal gitu. Tahu Muratal gak sih? Ini kan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dari SMP sih sebenarnya gue udah dengerin Oasis. Wow. Terus Beatles. Nah itu tuh mungkin yang awal-awal yang gak terlalu ya udah cuma gue aja yang dengerin. Iya. Tapi ya makin kesini ya makin banyak kok yang denger. Iya, banyak banget sih. Karena kan platform musik kan udah banyak banget. Terus YouTube gitu yang emang ngasih rekomendasi musik-musik yang relate lah sama yang kita dengerin. Tapi kalau ngomongin musik,
kalau ngomongin musik, gue tuh dari SMP terus SMA bahkan sampai kuliah, gue tuh referensi musik gue tuh biasa banget gitu loh. Biasa tuh soalnya kan dulu kan HP gue inget gak sih lo Samsung Galaxy S Advance. Iya, enggak ada Kotak ya. bukan, kotak bukan. Lebih ke persegi panjang sih. Oh iya benar, persegi panjang, masa persegi. HP kotak mah ini Nokia ketupat. Dulu itu mahal loh pada masanya. Oh, apa itu mahal banget. Mahal banget. Karena di HP gue yang Samsung itu memorinya 512, jadi kan gue nggak bisa nyimpen banyak lagu. Terus akhirnya gue cuma berkiblat sama radio. Oh iya, sama gue juga dengerin radio sih. Kayak lagi commuting tuh dengerinnya Prambors. Ya udah gitu aja kan. Terus akhirnya vocabulary gue soal musik tuh udah mulai berubah semenjak lo kasih gue satu flash disk yang isinya adalah Payung Teduh, Oasis, terus Stars and Rabbit gue inget. Terus gue juga dapet The Script yang album keempat dari lo. Itu langsung sore juga. Oh ya. Lo ngerasa perkembangan musik lo tuh berubah di kala apa? Gue nggak tahu ya, gue nggak melihat perubahan itu. Tapi ketika gue kuliah sih, itu tuh kuliah gue baru bener-bener ngulik banget beberapa musik gitu loh. Yang justru malah musiknya lebih ke yang udah lama gitu, kayak 80, 70, 60, 50 gitu. Yang tahun-tahun segitu gitu. Justru malah pas udah makin berumur, makin referensi musik itu malah makin mundur gitu loh. Tapi, sampai ke middle age ya? Middle age. Terus? Ya gitu. Tapi nggak, mungkin lo juga pernah dengar kali ya, kayak misalkan emang ketika kita umur udah mau sampai 30 tuh emang ya kita udah males ngulik musik baru sih. Lebih mungkin akhirnya dengerinnya tuh musik-musik yang udah lama gitu. Menarik. Enggak, gue kayaknya enggak deh. Nggak pernah denger ya? Iya. Gue aja nggak nyari kayak. Nggak nyari tentang itu. Iya, gue nggak nyari musik yang ke belakang, justru. Tapi gue terinfluence banget sama efek rumah kaca sih, Pak. Iya, itu keren. Itu sinestesia luar biasa sih. Bagus banget. Abis dari sinestesia, gue loncat ke bara suara yang Typhoon, terus sore gue tamatin semuanya. Rumah sakit terbaik sih. Gue pertama kali ketemu rumah sakit itu pas 2018. Oke. Itu gara YouTube tapi. Iya. Karena YouTube nge-shuffle, terus akhirnya gue ditemuin sama rumah sakit. Biasanya juga gitu kalau suka suatu musik emang gara-gara shuffle gitu sih. Iya, bener banget. Spotify gitu kan. Spotify itu yang konten sih. Playlist Senin itu tau gak sih yang Made for You ya? New release, yang new apa sih? Playlist. Yang playlist, playlist ya. For You. Yang mereka tuh pokoknya Spotify ngasih kita rekomendasi berdasarkan yang kita denger kan. Iya. Terus ya udah jadi kayak anjir, gue kok ketemu sama musik ini. Spotify itu cemerlang banget sih buat. Itu aplikasi yang mutakhir banget anjir. Mutakhir. Tapi dulu YouTube mutakhir juga kok. Dia mirip-mirip juga. Ininya, tiba-tiba ada musik. Algoritmanya. Iya. Tapi nggak secanggih Spotify saat ini lah. Iya. Sekalipun Spotify juga masih merugi sampai sekarang, jadi harus kita dukung dengan membayar paket keluarga. Kebetulan saya karena udah nggak ada kerjaannya, jadi nggak pakai langganan yang berbayar, tapi seneng gitu dengerin iklan-iklannya kok. Iya, itu juga kalian semua jangan marah-marah ya sama iklan-iklan Spotify. Sekalipun kalian juga pasti hafal kan? Jadi hafal. Sumpah apa banget.
Jadi kayak kalau ada iklan Spotify tuh langsung kayak ikutan humming, ikutan ngomong, Mungkin ngulang. mungkin mungkin Kak Anissa cocok buat jadi voice over mungkin. Iya nih saya udah apply gitu voice over freelance, cuman gak ada yang panggil-panggil saya gitu. Mungkin Tapi teman-teman di luar sana yang butuh voice over bisa hubungin di bawah sini ya. oke, Uh, Oke, thank ya you. gue juga sambil lihat ke bawah kayak ada apa ada. Oke, itu soal musik kan. Terus Ah, ini ceritanya gue nggak tahu, tapi yang pengen gue tahu banget adalah dari setiap masa gitu kan, mungkin eh, TK masuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ah, ah. ada di tahap mana masa-masa yang ngubah lo banget atau ngejadiin jati diri lo banget. Masa kuliah sih, karena gue tuh dari kecil sampai SMA tuh sampai ya selama gue di rumah lah saat itu tuh gue bener-bener kayak lumayan agak dibatasin sih sama bokap gue. Apalagi bokap gue militer kan, jadi kayak bener-bener jam 6 tuh kalau keluar nggak boleh kalau kalau misalkan lagi keluar jam 6 tuh paling maksimal banget gitu. Dan ketika pas kuliah tuh kan bener-bener nggak tahu ya. Gue kebetulan kalau yang belum tahu sih, gue kuliah di Purwokerto, di Unsut gitu. Dan itu tuh bener-bener gue nggak tahu daerahnya di mana, bahkan nggak ada siapapun di sana. Tapi karena ngerasa sendiri itu jadi kayak eh apa ya, buat survive tuh lebih 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 semangat gitu loh, karena ya udah gue harus ketemu, gue harus kenalan deket sama banyak orang biar ya gue bisa tahu tempatnya, gue bisa tahu kalau apa suasananya kayak gimana di sana. Dan itu sih yang ngubah gue banget gitu, ngubah gue cara pandang hidup, terus juga cara hidup gue. Tapi Heeh. setelah kayak ngedengerin lo cerita tentang Purwokerto gitu kan, kayak Eh, kayak lo tuh seperti menemukan diri lo gitu di sana. Gue bener. seneng banget sih, secara teman gue sangat seneng akan hal itu. Tapi gue tahu enggak mudah sih bisa sampai senyaman itu di tempat orang lain. Iya benar. Lo pun juga gak sih? Tapi kan lo emang biasa bolak-balik ya Bandung. Tapi kan ketika lo tinggal gitu di suatu tempat ya mau nggak mau lo harus beradaptasi kan, menjadikan tempat tinggal lo itu ya rumah gitu, meskipun itu bukan rumah sesungguhnya. Iya, Gimana ya? Gitu deh. iya, iya. Tapi gini, tapi ada tapinya. Apa? Tapinya adalah gue kalau di Bandung vibes-nya kerja banget sih. Maksudnya gue tuh di Bandung tuh kerja gitu, kerja sama Oh, kuliah. oh iya sih ya benar. Beda. Dan apa ya? Kalau temen kuliah sama temen kantor tuh it's feels different gitu. Hmm. Ya in a good way sih ya, tapi maksudnya nggak bisa se-attach temen kuliah aja gitu loh. Iya nggak sih? Apa gue Iya doang? lah. Iya benar-benar benar. Kayak kalau di kantor tuh uh, trust nobody gitu. Kayak Wow. kayak Setuju. meskipun Gue sepakat, gue mes- sepakat. Betul, betul. meskipun ya berhubungan dengan baik, ya udah as profesional aja gitu. Benar. Ya Iya. tapi tetap silaturahmi, tapi ya udah sebatas profesional aja. Karena beda gitu loh ketika lo dekat sama teman kantor sama lo dekat sama teman-teman SMA lo, teman-teman kuliah lo atau teman nongkrong lo tuh ya pasti beda lah gitu. Tujuannya pun udah beda goalsnya. Oh, emang goalsnya apa aja tuh Kak, kalau boleh tahu? Kalau Goals Kak kalau Anissa aja. goals di kantor ya saya pengen jadi CEO sih kebetulan. Amin ya Allah, amin. Kalau yang ini gue baru Amin. denger nih. Yang ini gue baru denger. Iya, yang ini gue baru denger lagi. Ya udah amin aja Amin. dulu. Amin, amin. Iya. Terus. Sebenarnya pengen terakhirannya banget adalah pengen banget buka ini sih, toko roti yang sampai sekarang belum ke planning aja gitu, baru rencana gitu, baru. Nah, ini gue juga baru denger nih. Ini gue juga baru denger. Ya ampun, kita udah temenan 13 tahun. Sumpah gue baru denger sekarang. Pokoknya goals gue yang terakhir adalah pengen buka toko roti. Karena ketika lu nggak nanya ya kenapa toko roti, nanya dong harusnya. Kak, kenapa toko kelontong nggak? Karena kalau nggak jadi nggak nemu. Itu ya. Nggak nemu. Kenapa toko roti? Karena
ketika lo masuk ke toko roti tuh lo vibes-nya ini gak sih happy gitu, nyium bau roti, nyium bau kue? Gue ingetnya bau roti boy sih, itu enak banget bau roti boy kampret. Iya, semua roti gak sih, gak cuma roti boy aja gitu. Tempting kalau apa ya, kalau bau ya itulah pokoknya pasti lo happy lah ketika lo masuk ke toko roti. Nah, gue pengen sesimpel itu memberikan kebahagiaan lewat toko roti. Tapi belum jadi, baru jadinya keju aroma. Boleh ini nggak sih, boleh iklan nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus bayar. Oh ya, oke. Enggak iklan dong. Nanti ya. Masa semua harus tahu. Nanti aja di episode 2 gitu. Boleh. Toko roti ya. Itu gue baru dengar. Ya ampun, kita 13 tahun loh. Iya, itu di callback diulang lagi loh tadi. Toko roti. Tapi kalau ngomongin soal tempat tinggal masa depan lu pengen di mana? Di Purwokerto jelas. Jelas ya? Tidak ada perdebatan gitu? Kalau misalkan nanti saya punya uang lebih banyak sih pengennya di lembah di Swiss gitu ya. Tapi kalau nggak banyak ya yang realistis aja lah. Purwokerto aja itu cukup nyaman. Ya, lembah di Swiss bisa ditempuh dengan perjalanan naik motor sih. Iya. Motor spin, Suzuki Spin kalau bisa. Wow. Ini kan motor Anda tau. Udah nggak ada. Dia udah nggak bisa melewati jalan-jalan Jakarta, udah cukup di Purwokerto aja. Dijual apa di Purwokerto? Dijual dong, karena kan udah sempat dibawa Jakarta, cuman kayaknya dia nggak sanggup gitu melewati kerasnya Jakarta, jadi ya udah, jangan dipaksa podcast. Wow. tapi apa ya? Gue sebagai salah satu orang yang deket sama lo, kayak gue tuh selalu suka ketika lo cerita tentang Purwokerto gitu. Cuman apa sih sebenarnya yang bikin Purwokerto tuh jadi tempat yang nyaman banget buat lo gitu? Pertama mungkin karena di situ gue membangun relationship dengan orang-orang di sana gitu loh, yang dari banyak kalangan gitu, dari banyak daerah, dari berbagai usia gitu, dan ya masuk aja gitu. Apalagi Purwokerto kotanya kecil kan, jadi circle-nya pun juga nggak terlalu banyak gitu. Ya udah, ketika ini ketemu dia lagi gitu, dan itu salah satu yang bikin gue nyaman sih di situ. Yang kedua ya mungkin karena tempatnya di sana gitu, enak lah suasananya, kota kecil, tapi nggak apa ya, nggak bising gitu, meskipun udah rame ya sekarang, tapi tetap ngangenin aja gitu suasana di sana, terutama di Baturaden. Emang kalau Jakarta tuh bising banget ya? Aduh, coba Bapak deskripsikan gimana selama, kan Anda yang lebih lama ya di Jakarta kalau misalkan dalam hitungan hidup gitu. Gimana di Jakarta coba? Oh, giliran gue ya. Pertama adalah kalau gue sekarang tinggal di Bandung, gue kebetulan tidak berpikir untuk menetap lama di sini sih. Nggak tahu, kalau di Bandung tuh vibes-nya kerja aja. Kayak orang-orang tuh bilang kayak, Dan lo di Bandung enak gitu kan. Cuman kalau gue tuh Bandung kerja gitu loh. Kayak gitu lah pokoknya. Dan apa-apa? Nggak apa-apa, lanjut. Enggak, kamu aja. Tadi mau ngomong itu tadi kan, karena emang pertama aspeknya adalah orang-orangnya nggak sih di sana. Kayak kalau gue kan di Purwokerto juga gue membangun relationship dengan orang-orang yang memang tujuannya bukan kerja gitu, tujuannya main sambil belajar, sambil ngobrol, main. Iya. Ya itu, bentar, gue ngejar hal yang sama lo. Gue terlebih karena nggak tahu sih, gue sekarang lagi pengen banget tinggal sama orang tua gue, terus emang rasa-rasa kayak gitu kan didapetin ketika emang udah misah kan? Iya, benar-benar. Terus nggak tahu, buat gue ketika gue akan misalkan nanti gue kerja di Jakarta, pasti gue juga ngedumel mulu sih tiap hari, kayak anjir rame banget gitu kan, mau ngantor aja
macetnya gitu. Macet gak sih Jakarta? Kalau selama WFH sih enggak ya. Iya kan, Karena pas di stopin gue jalan-jalan. tapi emang macet banget. Dulu kan awal-awal kerja gue tuh di Bintaro ya. Terus, Terus gue bolak-balik lah dari Cibubur ke Bintaro tuh selama seminggu waktu itu. wow. Ya itu gue berangkat jam 5 pagi kan, karena bareng kakak gue gitu biar nggak telat segala macam. Jam 5 Nyampe pagi gue sholat terus tidur sih. jam 5 pagi gue sudah menempuh kerasnya Jakarta gitu buat ke stasiun. Kayak gue nyampe jam 8-an lah. Iya setengah 8 lah. Itu nyampe di stasiun Palmerah gitu kan. Dari Palmerah tuh gue langsung ke Bintaro cuma sekali doang gitu, nggak perlu transit. Terus ya udah pokoknya jam 8-an, setengah 9 udah nyampe lah di sana. Pokoknya gue yang paling pagi untuk nyampe ke sana selama gue bolak-balik Cibubur gitu. Karena gue mendingan pagi-pagi daripada telat kan. Terus kalau pulang kan biasanya jam 7 ya. Jam 7 malam. Jam 7 malam, oke. Itu Jam late 7 banget sih. malam. Jam 7 malam. Nyampainya tuh bisa jam 10, jam setengah 11 kalau mau tahu ya, naik kendaraan umum. Dan itu tuh gila banget sih, kayak gila ya Jakarta gitu. Itu tuh mostly karena pertama naik kendaraan umum crowded ya. Jadi kayak kudu kalau misalnya keramaian mesti ngantri lagi gitu. Terus yang kedua macetnya itu sih, apalagi Cibubur kan. Cibubur tuh dulu ya sebelum ada PPKM WFH ini tuh jam 12 tuh masih rame banget jalanan. Parah. Gitu. Gue udah ngebayangin ini anjir, Jambore Buperta kayak anjing itu tuh aduh rame banget. Jahanam. Kayak kendaraan dari tol terus dari junction kayak belum kalau ke rumah lu kan lewatin alternatif Cibubur kan. Iya, terus kayak macetnya Ada tuh PC. udah PC, terus macetnya lagi di Citra Grand. Aduh, pusing. Parah banget. Nah, cuman nanti mungkin ketika gue ketika gue tinggal balik lagi ke rumah, gue pasti bakal ngedubelin hal yang sama sih. Ya. Cuman kalau gue sebagai turis ya, kan gue orang Bandung nih ceritanya sekarang. Kalau gue secara turis ke Jakarta, gue seneng banget sih jalan-jalan malam di Jakarta. Oh iya, itu the best part di Jakarta sih. Itu the best part of Jakarta sih. Jalan-jalan Jakarta ketika Jakarta lagi sunyi-sunyinya. Dan kalau nggak pandemi tuh kayak ngopi, terus nyari tempat buat ngobrol tuh Jakarta the best. Iya benar. Kuliner malamnya juga menarik banget. Dan itu sih yang gue kangenin sampai saat ini, itu kayak nggak bisa nongkrong malam. Iya. Bisa makan di tempat-tempat makan yang bukanya emang kayak malam gitu kan banyak ya. Banyak banget, sumpah. Itu sih Jakarta. Tapi soon nggak tahu ya, tapi iya kayaknya gue akan ke Jakarta sih. Iya dong. Iya. Ya ini ketemu orang tua maksudnya sungkem kemarin Idul Adha belum nyobain opornya. Ya udah nanti di Idul apalagi sih abis Adha udah ya. Idul Fitri lagi ya. Gue kecewa banget. Gue lagi mikir kayak aku mau nyambungin kemana. Aduh. Tapi gue nggak apa ya. Kalau soal pandemi, lu udah divaksin ya? Udah vaksin pertama. Wih, keren. Ini Sinovac. Iya, Sinovac. Bagus. Kita alumni Sinovac loh. Oh iya, Bapak vaksin Sinovac juga ya? Iya, bukan saya vaksin Sinovac. Astra ya, bukan Astra. Tapi lu ini nggak sih, ada efeknya nggak sih Sinovac? Sejujurnya enggak sih. Kan orang-orang pada bilang ya kayak ngantuk kan, terus laparan gitu kan. Pertama gue habis vaksin tuh karena emang gue sebelum vaksin kurang tidur, jadi gue emang langsung tidur, itu pun tidurnya sebentar. Tapi gue gak ngerasain efek yang kayak ngantukan, laparan gitu. Kayak ya udah, mungkin emang terlalu Samson kali ya, kayak nggak ngaruh gitu. Ya gue mengenal lo emang gue mengenal lo emang sebagai wanita yang kuat sih. Wih. Kuat ngangkat galon, kuat ngangkat ini. Kemarin kalau nggak PPKM lo bisa jadi atlet olimpiade angkat besi itu. Iya, angkat besi, angkat orang.
Angkat Angkat. orang. Gue lagi ngebayangin kayak angkat orang. Oke. Tapi keluarga lo ini nyokap bokap udah pada vaksin. Kalau nyokap enggak. Kalau Oh, nyokap nyokap enggak ya? enggak. Sebenarnya nyokap bokap enggak sih, karena kan kalau nyokap emang ada penyakit ada obat yang harus rutin diminum kan, jadi nggak disaranin gitu. Bokap pun Oh. sampai sekarang belum karena tensinya tuh masih belum bagus gitu. Hmm. Biasalah ya bapak-bapak agak bandel kalau soal makan, jadi kayak tensinya tuh selalu tinggi, jadi sampai sekarang tuh masih belum bisa vaksin. Oh, yes. Eh, lo Gitu. lo tahu kan nyokap gue tuh ini banget kayak khawatir banget sama diri sendiri tuh parnoan gitu kan. Ih parah, jadi parno sih, karena bener-bener lu ngerasa gak sih kayak eh nggak tahu di tempat gue tuh di komplek gue tuh kayak tiap hari bener-bener kayak pengumuman meninggal gitu loh. Dan itu tuh emang Bener. bener-bener bikin parno banget. Kayak tiap hari selalu ada innalillahi gitu. Terus dilihat-lihat di stories gitu. Nyokap gue pun kayak kan nyokap gue punya WhatsApp grup gitu kan banyak gitu ibu-ibu segala macam. Dan ya Oh, itu lo masuk gak? kebetulan saya belum jadi ibu-ibu jadi nggak masuk. Belum. Orang masih dianggap anak kuliah sih jadi gue ya udah. No comment. Terus. Anak komen oke. Ya udah terus abis itu puncaknya tuh waktu tangga gitulah sederet rumah gue tuh kayak beda 5 rumah lah gitu meninggal gitu karena COVID. Dan nyokap gue jadi kayak parno aja sih, makanya tuh kalau misalkan habis dari luar kudu mandi segala macem, bener-bener Kudu tuh ya. jaga prokes. Kudu tuh ya. Kudu kalau nggak dimandiin langsung. Waduh. Iya. Waduh. Gue dapet kabar di komplek rumah gue juga parah banget sih. Kayak puncaknya itu adalah di satu RW gue yang kena COVID varian Delta itu terdata ya 56 orang. Wah gila banyak Pada banget waktu yang itu. sama. Terus Iya yang meninggal juga banyak banget sih. Parah. iya bener. Dan itu apalagi kayak ya sama sih beberapa saudara gue juga ada yang kena terus uh, meninggal gitu. Jadi emang parah banget sih keadaan ini sekarang gitu. Jadi bener-bener emang ngejaga-jaga banget. Gue tuh kalau keluar juga kayak kalau perlu aja keluar, kalau enggak ya udah Sama di gue juga rumah kalau aja. ya gue juga kalau keluar kalau gue kalau ini sih kalau mau makan. Oh iya nggak masak ya bapak ya? Iya, kita nggak masak. Gue Eh, tuh kan gue kos terus apa namanya ada dapur bersama kan. ah, Mau makan juga ragu. oh iya sih bener serem sih. Gue lebih ke ini sih. Gue bulan ini sih rencana gue pengen beli panci sendiri sih gue. Beli panci, kompor, Kompor gas. enggak dong. Kompor enggak dong. Lebih ke lebih lebih ke panci aja sih. Gue tuh udah dari PPKM tuh kita dari 2 Juli ya. Ah ya. Terus gue dari pertengahan Juni sampai sekarang gue tuh udah nggak makan Indomie. Gue kesel banget. Gue kesel banget sumpah. Tapi bagus dong sehat. Tapi Indomie loh, Iya Indomie. sih. Tapi gue minggu ini udah makan Indomie 3. Enggak, lo Sombong. gak usah pamer gitu. Lo gak usah pamer, lo gak usah pamer. Diem ya, diem. Apalagi Indominya setengah matang, Oke, telurnya setengah matang. Aduh enak banget. Ya ampun. Indomie setengah matang masih keras sih. Enggak. Ya pokoknya nggak matang banget itu lah kayak baru dimasak 3 menit. Anjir spesifik. Kayak masih Sebenernya, ada crunchy-nya gitu. Itu enak banget tau. waduh, Indomie 3 menit itu emang anjuran 3 menit deh kayaknya deh. Oh iya. Enggak, tapi Anjir. tuh ada yang kayak kalau misalkan kelamaan tuh masih agak lodoh dikit gitu loh. Nah, gue tuh masih Aha. pengen ada bentuknya gitu. Bentuknya tuh kayak jelut gitu. Jelut. Gila. Bentuk masih ada bentuknya gitu loh. Bentuk mie kan rada keriting gitu ya. Nah, di keritingnya gitu. Gue tuh ngebayanginnya kalau misalkan dimasak terlalu lama tuh jadi kayak bubur. Sebenarnya ya nggak gitu juga sih. Ya nggak kayak bubur juga sih. Indomie favorit lo? Rasa apa? Indomie goreng dong. Ya, kayak gue sih. Tapi Indomie goreng itu ini sih, parah sih. Emang lo apa? Gue ayam bawang kalau Indomie. Oh, kalau ayam bawang gue lebih suka super mie. Itu the best. Lo super mie ya?
Iya, super Kalau mie kari itu ayam mie tuh. sedap gak? Mie sedap kari ayam, betul. Gue Apalagi pengen banget. apalagi yang white curry, lu suka white curry gak? Suka. Iya, Aduh. white curry tuh emang kayak varian mie sedap terbaik. Itu parah sih, the best banget. Creamy Tapi, gitu kan, aduh. gue mau beli panci nih anjir. Beli di toko Paen. Toko Pak Edi siap. Siap, toko Pak Edi siap. Tapi, how's life? Gimana kehidupan? Kehidupan apa di? Ada something yang kurang nggak? Atau pada saat ini lo ngerasa cukup ngerasa senang sama hidup lo? Jadi kan sebenarnya gue saat ini tuh unemployed ya, unemployed. Gue baru resign kemarin per tanggal Selamat. 30 Juni. Baru kali ini Selamat. loh ada orang resign diselamatin. Terus ya mungkin apa ya, kerjaan gue yang sebelumnya tuh lumayan hektik gitu, lumayan padat, dan gue nggak ngerasa kerjaan gue tuh ya nggak berat tapi banyak aja gitu. Gimana ya gitu deh, pokoknya gue sampai ada di titik gue ngerasa gue nggak bisa nikmatin hidup gue gitu loh. Terus ya udah gue memutuskan untuk resign dengan gambling, karena gue belum dapet kerjaan kan saat itu. Gue mikirnya kalau gue nggak cabut ya gue akan susah aja fokus buat cari kerja yang menurut gue pas gitu buat gue. Terus ya udah kesini sih udah banyak ya play segala macam, sampai akhirnya gue menemukan satu bisnis baru coba-coba sih gitu, baru coba-coba keju aroma. Baru banget sih, baru jalan 2 minggu gitu. Dan gue ngerasa happy aja gitu jalaninnya. Plus gue kayak bisa ngatur waktu gue sendiri, kayak nentuin target gue sendiri kayak gimana gitu. Dan bener-bener seneng gitu loh, meskipun semua kerjaan capek tapi gue ngerasa happy aja gitu ngejalanin sejauh ini ya. Meskipun kayak ya kalau dibandingin dengan lo kerja beda lah ya pendapatannya, tapi seenggaknya lo happy sih dengan hidup lo gitu. Jadi kayak materi itu penting gitu, tapi ketika lo ngerasa hidup lo nggak happy, itu juga matter sih menurut gue gitu. Penting banget sih menurut gue, karena Gue apa tuh? Iya, lanjut Pak. Tabrakan mulu jadi jadi kalau gue hal yang membuat gue happy itu memang harus dikejar, dan apa namanya, bikin toko roti sama apa yang lo lakuin sekarang tuh menurut gue berkesinambungan tau. Oh iya, berkesinambungan. Iya, maksudnya lo find a way gitu, sekalipun mungkin tidak mintu ya. Iya. Nanti gue beli, lo kirim ke Bandung ya. Ini rencananya sih gitu ya, gue mau coba trial dulu karena gue belum berani buat ngirim kayak lebih dari 3 hari gitu loh. Nanti coba gue kirimin ya. Ini pendengar Jangan Dipaksa Podcast ini sampai ke seluruh Indonesia loh. Kemarin ada dari Taiwan, ada dari Inggris. Gue juga bingung kenapa mereka dengerin. Pakai VPN deh pasti dia. Ayo coba ya pakai VPN. Siapa ngaku? Iya, dia kayak gue bingung kayak ini orang ngapain gitu. Tapi kemarin yang paling banyak dari Jepang loh. Kayak ada puluhan gitu. Oh tuh kan, itu berarti dia habis pakai itu tuh ini teman-teman mungkin habis pakai VPN Jepang. Ngapain tuh coba? Habis buka apa tuh kalau tahu? Habis buka apa tuh Jepang? Bukan Netflix kan? Netflix. Buka. Netflix pakai VPN gak sih? Apa? Bukan Netflix pakai VPN gak sih? Bisa kalau misalkan ada yang film yang belum tayang gitu di Indonesia. Oh gitu ya? Iya, mungkin kan dia habis buka Netflix terus lupa kan? Karena nggak sabar. Apa sih? Netflix X-nya banyak ya, Netflix X. Emang kalau X-nya banyak tuh apa sih, Kak? Buntu ya? Gagu. Kayak mau jawab ragu gitu. Enggak jadi, Kak. Takut ada underage di sini.
Ini underage ada underage mungkin anak-anak SMP atau adik-adik yang sedang belajar membuat podcast mungkin lagi dengar sekarang. Bener. Nanti mereka dengerin terus dicoba kan kurang bagus. Jadi kalau mau tahu lapor ke orang tua dulu. Biar ini dalam pengawasan. Berarti itu ya. Iya. Tapi pas lo kemarin kerja dari tahun pertama lo kerja, lo ngerasa waktu tuh cepet banget gak sih? Asli. Karena mungkin ya udah fokus lo adalah mengerjakan pekerjaan dengan baik gitu. Terus udah fokus lo udah kerja lo selesai, apalagi pengennya istirahat kan. Dan itu selalu berulang gitu. Tapi gue adalah salah seorang yang bangga sih sama lo. Kenapa tuh? Nggak apa-apa, gue suka aja kayak ada orang terus kalau ngelakuin sesuatu into banget gitu, kayak into tuh apa ya? Fokus. Masuk. Kayak fokus aja sama kerjanya gitu. Jadi gue akan bilang Otsukare sama des. Hai. Udah bisa jawab. Hai. Berarti ini gue juga bangga sama lo kok. Gue juga bangga. Lo juga akhirnya sampai membuat podcast ini. Udah berapa episode? 44. Akan 100. Iya, sekarang udah berapa? Iya, akan 100 karena ini tayangnya di episode 99. Oh, oke. Siap. Terus. Iya, gue bangga aja gitu. Lo pun juga kayak into gitu, melakukan berbagai hal. Parah sih. Tapi mimpi-mimpi gue mulai banyak yang tercapai sih. Dan gue seneng banget sih. Maksud gue seneng banget sih sama kehidupan yang gue jalanin. So happy banget sih. Happy banget dengar temen gue kayak gitu, maksudnya happy menjalankan kehidupannya dia. Kehidupan lo. Parah ya. Podcast, terus mungkin nanti nyutradarain film next. Tapi yang paling dekat adalah ngerilis novel. Wih, gimana progres novel? Tinggal finishing. Wow. Tinggal finishing. Gila. Itu ngerjain skripsi, finishing novel, luar biasa. Dan main Dota. Oh, oke. Udah ya. Kudu iya ya. dong, kan harus seimbang. Tapi bagus. Kalau kita bicarain big picture-nya Anissa Hairianti, apa goal life yang sekarang paling deket pengen lo kejar? Yang paling gue pengen kejar adalah Apa? Gue pengen mencoba pelan-pelan ini sih. Udah mulai ya gue bilang kan gue pengen banget gitu punya toko roti gitu. Dan gue juga pengen pelan-pelan buat mewujudkan itu gitu. Ya simple kayak ya gue belajar atau les buat roti. Iya nanti ini kan belum nih. Saya kan lagi ngumpulin pundi-pundi ya dari keju aroma gitu. Iya. Nantinya sih gue kayak pengen belajar gitu. Cuman ya masih planning lah. Tapi ya dari dulu ya, maksudnya dari gue sekolah ya gue emang pengen banget punya toko roti gitu loh. Dan it will be happy kalau benar-benar terwujud nantinya. Amin. Gitu sih. Gitu ya. Amin. Amin. Toko roti. Nanti gue mesen roti tawar. Oh bisa. Mau ditawar berapa? Tawar. Bebas sih harga teman aja. Oh harga teman. Tapi harga temennya yang tinggi dong, bukan korting. Karena kan temen nggak ada harganya ya. Gitu loh. Ini arahnya kemana ya? Jadi tuh kayak nggak ada harga temen gitu. Oh gitu. Karena kok nggak ada harganya sih? Terlalu berharga gitu. Gue bingung. Nggak salah ngomong. Terlalu berharga gitu, jadi nggak bisa dibeli. Maaf guys. Nggak ada harga diri ya.
Gue bilang temen gak ada harganya, gue diem aja kan, gue mikir. Maaf teman-teman gue yang ada di luar sana. Maksudnya kalian tuh terlalu berharga gitu loh. Jadi Iya. nggak bisa dinilai Nah, dengan sambil apapun. dikasih ini jarinya tolong buat simbol loh. Udah, Udah. kelihatan nggak? Enggak kelihatan. Oh, ya udah, dibayangin aja kalau gitu. Aduh. Itu ya. Apa tuh? Iya, maksudnya itulah yang apa mimpi yang pengen lo kejar. Iya, itu sih salah satunya. Menarik, menarik. Tapi kalau di Jin kan kita kan biasanya ngomong kan KCH kan. Ada Apa tuh karir. Kak KCH? Iya, jadi ini semua bisa diterapin ya di circle pertemanan kalian Iya, biar iya, long iya. last. Biar terupdate lah ya Eh, obrolannya gitu. sama kayak pertemanan 13 tahun tuh emang bingung aja mau ngomongin apa. Jadi KCH adalah Apa sebuah tuh? sebuah apa namanya? Sebuah metode yang kreatif yang bisa membuat hubungan pertemanan kalian long last. Wih, apa tuh Kak? Boleh dijabarin nggak Kak KCH tuh apa? Kayaknya itu adalah karir. Oke, Bener gak sih? Bener kan? bener-bener, Oh iya bener. bener-bener. Terus C-nya itu adalah cinta Wih, dan H-nya adalah hidup ya. oh iya hidup. Ini yang namain gila gak sih? Iya, ini yang pertama kali menemukan Gilang. Oh, Gilang tuh adalah father of semua permainan yang ada di Yes, Jin. betul. Kayak kemarin lagi main tiba-tiba kartu monopoli gue bilang apaan? Main Tapi di ya mana itu. ya? Kok saya nggak diajak ya? Pokoknya itu Astagfirullahaladzim. kalian bisa follow Instagram @gilang_muhammad_bk. Ntar Ya, kalian tanya tuh untuk permainan. permainan-permainan apa aja yang cocok buat mempererat pertemanan kalian ya. Ya kadang-kadang Hmm. ada yang sampai ribut-ributan sih, tapi ya itu bagian dari permainan lah. Tadi kita udah ngomongin soal hidup, kita udah ngomongin soal karir ya. Iya, Ada nggak yang mau tambahin soal karir? karir, ya sejauh ini sih sembari menjalankan bisnis, ya gue juga sembari cari-cari kerja yang emang menurut gue emang apa ya sesuai lah dengan apa yang gue Oh pengen. iya, Ini ini lupa gue tanyain ternyata. ya, Next job lo apa kira-kira? Apa yang lo pengen? Kriterianya apa? kriterianya adalah tampan dan berani. Hmm. Halo, halo, halo. Halo ya, saya masih di sini. Saya masih di sini Oh, nih. dikirain Saya masih di sini. terputus, maaf, maaf. Uh-uh. Kriterianya sih ya, gue karena gue dulu tuh waktu kuliah kan gue magang kan sempat magang dan gue lebih ke divisi public relation. Gue sih public relation and marketing gitu. Public relation and marketing. Ya sebenarnya nggak pengen jauh-jauh di situ sih karena kan basic gue udah punya basicnya lah di sana. Dan lo suka? Dan cukup tertantang Wow. gitu. Oh, kan yang kemarin kan sangat tertantang justru. Tertantang sekali. Yang menjadikan Tertantang sekali. diri Anda semakin keren kan? Tampan dan berani. Oke, itu Iya, diulang lagi gitu. siap. Terus apa ya? Itu sih satu lagi sekretaris sih. Gue emang dari dulu itu secara organisasi emang gue seneng gitu dengan sesuatu yang organizing gitu. So far sih baru nyari itu. Masih nyari-cari seputar itu. Jadi buat teman-teman yang punya lowongan ya bisa hubungi di bisa hubungi di bawah sini ya. Kemana Instagramnya Kak? Instagramnya Anissa CHR double N. Siap. Kalau mau beli keju aroma juga bisa di situ. Bisa ke situ. Anissa CHR double N. Atau bisa WhatsApp di 08. Oh jangan dong, jangan nanti kalau para pendengar jadi banyak yang ngechat kan jadi rame nanti HP-nya. Oh iya. Ntar jebol. Iya nggak bagus. Berarti itu next pekerjaannya ya? Iya. Amin. Tapi kalau gue boleh tahu, lo tuh lebih ke depannya akan ngantor atau akan menjadi full time ibu rumah tangga?
Wah, pertanyaan yang sungguh sungguh Membingungkan. membingungkan. eh Ngantor atau jadi ibu rumah tangga, menurut gue sih bisa both sih. Maksud gue belum kebayang ya, karena gue belum belum tahu gitu nanti ngurus anak akan kayak gimana atau ngurus rumah Kalau tangga akan kayak lo gimana. mau gue sharing nggak? Kayaknya gue udah sering mendengar cerita lo deh. Iya, dengan Dan dua kayak keponakan yang lucu-lucu itu. dan cerita tentang teman-teman gue gitu. Tapi gue punya prinsip, gue ketika gue udah berkeluarga, gue harus punya pemasukan sendiri sih. Oh, Gue iya. tipe yang emang dari dulu dididik sama bokap gue nggak boleh tergantung sama orang lain. Pun sampai sekarang tuh kayak berefek gitu loh ke gue. Gue tipe yang nggak mau bergantung ke orang lain. Nanti pun kayak berkeluarga, gue nggak mau keuangan gue tuh eh cuman dari suami gue doang gitu nantinya. Jadi meskipun nanti gue jadi ibu rumah tangga pun mungkin ya gue bisa, kalau amin bisa Amin. kebuka si toko roti, gue bisa bareng toko roti. Yes. Ataupun kalau ternyata gue emang jalannya masih di uh, kantor, ya gue akan coba semaksimal mungkin sih. Tapi itu sih prinsip gue nggak mau bergantung nantinya keuangan gue sama orang lain sih, sama suami gue nantinya. Gue dukung sepenuhnya sih. Teman-teman gue pun, gue nggak tahu ya, tapi kayaknya generasi kita tuh udah terbentuk pemikiran kayak gitu deh. Iya, ya kebanyakan sih kayak gitu ya. Dan gue suka sih sama pemikirannya, karena ya apalagi ke depan gak ada yang tahu ya, ini dunia bakal kayak gimana nih. Gue tuh Iya ngebayangin kan? 2019 tuh bakal lancar-lancar aja loh, kayak iya gak sih? Lagi Gue dikasih surprise sama Allah. parah, gue tuh 2019 tuh udah kebayang kayak misalkan gue mau ini, gue mau itu, dan semuanya hancur ya, semuanya kita riset ulang. Tidak semudah itu, teman. Ya, katanya tidak semudah itu, enak aja, Enak aja loh, enak aja loh. gampang. Tapi kita semua yakin sih kalau yang ditentuin sama Allah pasti yang terbaiknya nggak? Yoi, Nih, jalan bijak. bijak banget. Tapi ya gue percaya itu gitu, meskipun ya ketika lo minta sesuatu kan lo nggak langsung dikasih sesuatu yang lo minta kan. Keren. Ada ininya gitu. Ada dikasih kesempatan untuk mendapatkan sesuatu itu gitu. Keren. Kesempatan ya, bukan apa yang lo minta. Kesempatan untuk apa yang lo pengen. Dan tinggal lo Menarik. aja mau ambil kesempatan itu atau enggak. Tuh, lo dengerin semuanya. Ini adalah petuah dari Gue sotoy Anis. banget ya. Gue takut deh nanti yang dengerinnya apaan sih, sotoy banget gitu. Biasanya tuh kalau dari influencer dan jangan dipaksa tuh tiba-tiba ini Apa rame tuh? gitu insight-nya. Oh gitu, aduh, Tiba-tiba takut tuh diomongin deh di sosmed. karena Hmm. saking besarnya ini ya influencer dari jangan dipaksa, Hah? biasanya kunjungan ke tab profil Instagram tuh ada sekitar 2 orang. Wah, gila. Itu banyak 2 orang. banget. Tidak memfollow. Hanya visit. Itu banyak sih, lumayan lah. Iya. Daripada 0 kan? Oh 2 aja bener, dah. daripada nol. Daripada 1, 2 is better than 1. Two is better than one is a single Iya. from Taylor Swift featuring Ed Apa Sheeran. ayo? No! Seriously? It's Boys Like Girls. Bener. Boys Taylor Like Swift sama Girls Ed Sheeran tuh featuring apa Taylor ya? Swift. Ed Sheeran sama Taylor Swift pernah nyanyi bareng All gak sih? I know, itu lagunya All I know is a say hello, apa ya? Everything has Everything has changed. changed. Ini sih masih harus nyanyi dulu tadi gue. Iya, enggak, kalau gue karena gue langsung nge-search sih di Google. Anyway. Gue gak bisa nih. Oh ya, gimana tuh? Iya, gimana sama Bab? Nah, apa-apa udah gak mood. Ngambek. Kenapa tuh? Anyway, Ya. kita udah ngomongin kehidupan, kita udah ngomongin karir, kita ngomongin cinta. Gimana, Anissa Herianti? Aduh, cinta. Apa itu cinta? Kita definisikan dulu. Cinta itu apa sih, guys? Coba ya, gue googling dulu ya. Iya, coba. Cinta KBBI. Cinta Laura munculnya. Cinta kuliah.
cinta itu suka sekali atau sayang benar. Wow, Wow, itu menarik. definisi cinta selama ini. Iya, Lo baru sama. tahu kan? Lo baru Gue tahu baru kan? tahu. Ya gue juga baru tahu. Thank you Google. Kalau nih, definisi keduanya adalah kasih sekali atau terpikat. Wah, Wow. wow. Eh, ya udahlah, itu kita ini kita kepikirkan dulu. Gimana kehidupan Cintanya berarti cintanya Annisa Hairyanti? berpasangan ya. Mhm. Dalam berpasangan. Iya, Alhamdulillah nggak single. Maaf alhamdulillah. ya yang tadi berharap nggak single. Yeah. Iya, sorry ya. Udah lo nggak usah follow-followan, udah nggak usah kunjungi tab profilnya. Ya nggak jadi deh di tab profil. Terus, Udah punya pasangan. Lama banget sih ngomong. alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu pun juga CLBK. CLBK. alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah sih sudah menjalin hubungan. Berarti kalau misalnya dihitung udah mau 4 tahun lah. Wow, 4 tahun Kalau lama sih, lama banget. kalau mau diakumulasi ya sama Akumulasi ya. akumulasi. Itu kan akumulasi. Kalau nggak diakumulasi ya baru 8 bulan lah. Akumulasi lah 4 tahun. Itu. Terus apa ya? Apa dong? Aku rada ini nih rada agak susah nih kalau bercerita Iya, tentang cinta harus kayak dipancing. tiba-tiba tersesat gitu ya. Iya kayak tiba-tiba amnesia gitu. Tiba-tiba kayak tersesat gitu. Gue mau ngomongin apa sih? Harus ditanya soalnya. Ya bisa. Nggak bisa bercerita. Tapi intinya sudah berpasangan ya. Sudah. Bapak Jadi Raidan sudah berpasangan apa belum? saya kebetulan masih single nih dari mantan yang terakhir. Oh, oke. Buat teman-teman yang lagi cari jodoh mungkin bisa langsung tap ke Instagram Jangan Dipaksa Podcast. Bisa. Enggak, lebih ke langsung ke Instagram gue aja sih. Oh iya, oke. Instagramnya Raidan RHD ya. Raidan Tolong. RHD. Coba dipromoin dong, Raidan tuh gimana sih orangnya? Raidan itu tampan dan berani. Tampan dan berani, satu, berarti cocok buat nyari pekerjaan, lanjut. Betul. Yang kedua, strong, be a man. Strong, Biemen tuh acara di Global TV ya. Iya bener-bener. Terus Bertanggung jawab. bertanggung jawab. Amanah. Apalagi sih sifat-sifat Nabi tuh? Emang gue nabi. Fatona. Tapi ini ya itu ya. kalau misalkan mau cari pasangan yang bisa jadi teman cerita bisa coba sama Bapak Raidan. Kok gue tahu banget ya? Iya, so tahu aja lah gue. Kayak emang kita tuh kalau udah temenan 13 tahun tuh emang cukup tahu. Benar-benar. Cukup tahu. Well, but anyway, terima kasih banyak Annisa Hairyanti sudah bergabung bersama saya malam ini. Iya, terima kasih juga Bapak Raidan Rahadian sudah mau mengajak saya ngobrol ngalor ngidul kemana-mana. Semoga dari ngobrol tadi nggak ada yang bisa diambil. Ya seputar KCH, pokoknya itu bisa diambil tapi terapin KCH. Iya, kecuali KCH ya. Terus sama follow Gilang Muhammad BK. Itu dia. Kehidupan salah kan, karir, cinta sama hidup. Terapin di pertemanan kalian, jadi pertemanan kalian akan long last. Iya. Kalau misalkan nanti mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagram Jangan Dipaksa Podcast. Kenapa jadi Jangan Dipaksa nih? Atau enggak ke Annisa CHR double N. Atau ke Raidan RHD. Boleh. Sama terakhir dong, kasih lagi promo yang terakhir. Oh iya guys, buat teman-teman yang ada di Sabang sampai Merauke, sampai Taiwan, Jepang, UK gitu, kalau misalkan pengen makan yang manis terus asin kombinasi gitu, cemilan-cemilan, bisa langsung ke Annisa CHR karena ada keju aroma yang bikin kalian beraroma. Wow. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kalian pengen beraroma, kalian pesen keju aroma. Iya. Ya, Annisa Hairyanti. Terima kasih. Ada bintangnya ya? Kling ya ada bintang. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di episode-episode kita yang lain. Dadah. Dadah. Mua.